Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, ini adalah salah satu smartphone dengan kamera mumpuni untuk kelas harga di kisaran 4 jutaan rupiah. Ini adalah Samsung Galaxy A25 5G. Sebentar, kok ada 2? Kotak 1. Makanya ada 2 unit. Oh, salah. Ini S24 Plus. S24 S24 Plus. Yang mana? Ya ini S24 Plus. Ya, kita bahasnya ini Samsung Galaxy A25 5G. Ini ya. Ya. Ini yang ini ya. Kita bahasnya mirip sih. Keangkat dah tuh. Ya, kita bahasnya Samsung Galaxy A25 5G. Ini adalah penerus untuk Galaxy A24, bukan S24. Ya, yang satu ini hadir dengan peningkatan-peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pendahulunya. Sesuai namanya, smartphone-nya hadir dengan 5G. Ini beda dengan generasi sebelumnya, di mana A24 itu 4G. Layarnya sekarang pakai Super AMOLED dengan refresh rate lebih tinggi, sampai 120 Hz. Ditambah lagi, layarnya udah menawarkan brightness sampai 1000 nit di sini ya. Speakernya stereo, ini meningkat. Yang dulu single speaker ya. Ada juga dukungan update sampai 4 tahun Android update dan 5 tahun security update. Kalau yang S24 tadi 7 tahun ya. 7 tahun. Oh iya. Kenapa kebahas itu terus sih? Lanjut. Oh ya, ini juga udah pakai Android 14 dari awal. Jadi kalau ada 4 kali Android update bisa sampai Android 18 yang ini. Ini panjang banget nih ya update-nya ya. Tapi apa cuma itu aja? Ya, langsung aja kita mulai review si Samsung Galaxy A25 5G ini. Ya, di awal tahun 2024 ini Samsung langsung hadirkan cukup banyak smartphone baru mereka ke Indonesia. Galaxy S24 series yang tadi itu satunya, ya itu lini flagship terbaru itu juga sudah hadir secara resmi ya. Sementara untuk kelas yang lebih terjangkau ada beberapa Samsung Galaxy A series terbaru termasuk Samsung Galaxy A25 yang satu ini. Sebelumnya kita udah bikin video tentang Galaxy A15. Udah nonton belum? Itu juga meningkatnya drastis dibandingkan A14-nya ya. Kalau belum nonton kemungkinan karena kalian belum subscribe ya, makanya di subscribe dulu, jangan lupa aktifin notifikasinya juga ya. Oke, balik lagi ke Samsung Galaxy A25 5G ini. Kita mulai aja review smartphone dari paket penjualannya. Pertama tentu di sini ada unit smartphone, ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Ya udah, itu aja. Luar biasa ya, sama seperti yang S24 tadi. Paketnya juga minimalis. Ya, saat video ini dibuat, kami tidak melihat adanya bundling adapter charger untuk smartphone yang satu ini. Tapi sebaiknya coba dicek dulu aja sebelum dibeli. Biasanya nih, kalau untuk seri-seri A itu sering ada promo di mana ada bundling charger ya. Jadi yang satu ini nggak ada chargernya. Sama ya sama S24 ya. Oke, lanjut. Beralih ke desain. Desain dari smartphone ini mirip seperti S24. Maksudnya simple dan minimalis. Di bodi belakang terlihat ada pola dot pixel. Nah, ini beda sama yang lain-lainnya ya. Ada pola yang beda banget nih. Hanya saja saat disentuh bagian belakang ini terasa licin, seperti ada lapisan tambahan di sini. Lalu untuk frame ini terbilang flat. Hanya saja ada area di sekitar tombol power dan volume yang dibuat curve. Ini beda nih ya. Ini disebut Samsung dengan key island, sama seperti yang di A15 kemarin. Nah, untuk material bodi bagian belakang serta frame smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat atau gelas plastik ya. Nah, untuk unit yang kami pegang ini warnanya adalah biru atau blue, tentu saja bahasa Inggrisnya emang blue. Selain yang satu ini ada opsi warna lain yaitu ada blue black dan ada yellow. Untuk dimensi tingginya 161 mm, lebar 76,5 mm dan tebalnya 8,3 mm. Bobotnya di kisaran 197 gram. Masih relatif ringan karena masih di bawah 200 gram walaupun tipis di bawah 200 gram. Di kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas itu ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray. Ini hybrid ya. Bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus
1 micro SD. Ini udah support micro SD sampai kapasitas 1 terabyte. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C, dan ada speaker. Lalu mikrofonnya ini udah dual ya, sama seperti smartphone Samsung lainnya. Untuk kualitasnya nanti kita bahas di pengujian kamera. Nah, di sisi depan ini adalah layar Super AMOLED 6,5 inchinya ya, resolusinya Full HD+, 2340x1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Nah, sayangnya ini belum adaptif. Untuk brightness di pengujian indoor, brightness itu ada di kisaran 429 nit. Sementara untuk simulated outdoor, brightness layarnya bisa mencapai 1007 nits. Nah gitu dong. Pas dites bisa 1000. Jangan pas, iya kan? Nggak banyak SKB. Jangan ada bilang 1000, 1200 tiba-tiba nggak bisa. Jadi klaimnya Samsung terbukti di sini ya, 1000 nits benar-benar tercapai. Untuk color gamutnya ada 2 pilihan color profile di smartphone-nya, yaitu natural dan vivid. Oke, di awal itu defaultnya adalah vivid. Gamut coverage itu adalah 98,5% DCI-P3 dan volumenya ada di 119,8% DCI-P3. Sementara di mode natural, gamut coverage-nya ada 99,3% sRGB dan volume di 115,6% sRGB. Jadi kelihatan kalau vivid warnanya gonsreng banget, asik buat nonton, buat main game ya. Pokoknya yang seru-seru lah, itu asik tuh pakai vivid. Tapi kalau kalian mau ngedit konten, sebaiknya taruh di 100% sRGB atau di mode naturalnya supaya nggak kelihatan pucat nanti hasil editan kalian. Nah, untuk bezel sayangnya ini masih klasik Samsung seri A yang bawah ya. Ya memang ini tidak tipis ya. Di sisi kiri, atas dan kanan terbilang tidak tipis, tapi untuk bawah masih terbilang lebih tebal. Jadi smartphone-nya terlihat punya dagu yang besar ya. Dan karena ini adalah layar Super AMOLED, jadi ada fitur always on display di sini. Nah, ini benar-benar always on, bukan 10 detikan di sini. Selain itu kita juga bisa mengatur kapan fitur ini menyala. Nah, ada tap to show yang berarti cuma menyala ketika kita tap layarnya aja. Lalu ada show always, artinya menyala terus-terusan. Ini semua terjemahan bahasa Indonesia aja ya. Lalu ada juga show as scheduled. Nah, ini bisa diatur kapan fitur ini mau menyala. Dan terakhir ada show for new notification, yang berarti fiturnya akan nyala kalau ada notifikasi yang masuk. Lalu di bagian bezel atas layarnya, nah ini ada earpiece yang sekaligus merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Ya, jadi udah stereo speaker. Untuk kualitas speakernya ini salah satu yang terbaik untuk kelas harganya. Suaranya bersih, detailnya jelas, nggak cempreng-cempreng. Speaker seperti ini juga udah dituning dengan sangat baik nih, nggak seperti di smartphone stereo lainnya di kelas yang sama. Lalu di sini ada kamera selfie di dalam notch kecil di tengah atas layar. Umumnya disebut Samsung sebagai Infinity U. Khas seri A yang bawah ya, bentuknya pasti begini. Lanjut, ini adalah kamera 13 megapiksel, bukannya f2.2 fix fokus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps aja. Untuk sisi belakang, kita lihat ini adalah kamera utama dengan konfigurasi triple kamera. Ada 50 megapiksel wide angle kamera, f1.8 autofocus, dan udah dilengkapi dengan optical image stabilizer. Perekaman video kamera ini bisa sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 juga bisa. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel, bukannya f2.2, tentunya ini fix fokus ya. Perekaman videonya di sini sampai 1080p 30 fps aja. Lalu ada kamera bonus 2 megapiksel makro kamera dan tentunya ada LED flash. Untuk fitur-fitur dibaca aja di tabel ini khas Samsung banget ya fitur-fiturnya. Untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya adalah Exynos 1280. Mau udahan? Enggak, ditonton aja dulu. Karena Exynos 1280 ini tetap punya kelebihan sih harusnya ya. Nanti kita lihat kelebihannya di mana. Ya, SoC ini sama dengan yang ada di Galaxy A53, A33, dan M34 yang kita udah pernah review sebelumnya. Nah, untuk RAM dan storage untuk unit yang kami coba ini, yang kita uji ini pakai kapasitas RAM 8GB dengan storage 128GB. Nah, untuk yang merasa butuh yang lebih gede lagi, ada juga yang 256GB. RAM-nya pakai LPDDR4X dan ada RAM Plus yang menurut kami nggak perlu ada di sini. Udah 8GB, nggak usah ditambah-tambah lagi ya. Untuk storage tentunya pakai UFS dong. Ya, masa sih nggak pakai UFS hari gini? Lalu untuk baterai 5000 mAh. Chargingnya udah support sampai 25 watt walaupun chargernya nggak dikasih. Untuk sensor dia ada accelerometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, dan virtual proximity sensing juga ada di sini. Udah lengkap. Gyronya juga udah hardware. Konektivitas tentunya 5G, 2G, 3G, 4G, 5G ada semua. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.3, NFC ada, FM radio ada untuk sarana hiburan gratis. Tapi jangan lupa ya,
Untuk menghidupkan FM radio, ini smartphone harus dihubungkan ke earphone melalui audio jack-nya, yang earphone-nya nggak disediakan di sini ya. Lanjut, untuk USB-nya udah bisa OTG. Untuk sistem keamanannya ada fingerprint scanner dan ada face unlock. Untuk OS dia pakai One UI 6 dengan basis Android 14. Ya, yang ini udah langsung Android 14. Jangan start dari 13 ya. Ada janji 4 kali versi Android dengan security update sampai 5 tahun. Panjang banget. Fitur khas One UI seperti Edge Panel, Separate App Sound, Adapt Sound, dan banyak yang lain tersedia di sini. Samsung Knox juga ada di sini. Selain itu ada juga fitur baru di sini namanya One Time Password di menu Mobile Hotspot. Lalu ada juga fitur Pause USB Delivery di sini yang fungsinya mirip-mirip lah sama yang bypass charging di situ ya. Jadi kita bisa menghentikan pengisian daya ke baterainya di sini pada saat kecolok ke listrik. Nah, fitur ini bisa kita nyalakan dari dalam game booster setting, tapi supaya fitur ini aktif, kita perlu menggunakan charger yang kompatibel dengan fitur ini. Seperti menggunakan charger bawaan dari smartphone-nya yang nggak ada dari bawaan smartphone-nya. Maksudnya pakai charger Samsung gitu ya. Lalu ada juga fitur routines. Dengan fitur ini kita dapat mengatur smartphone untuk melakukan aksi tertentu di skenario yang kita sudah atur. Seperti misalnya kita ingin layarnya ini menggunakan dark mode saat malam aja, sedangkan saat siang mau pakai yang light mode. Bisa. Nah, kita juga bisa mengisi skenario if-nya di time period. Lalu kita bisa pilih sunset until next day sunrise misalnya. Atau kita juga bisa mengatur waktunya secara manual. Setelah itu pilih done. Dan untuk then-nya kita bisa milih dark mode di bagian display. Tentunya ini hanya salah satu contoh. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan fitur ini. Tinggal dikreasikan aja. Ini memang fitur yang ya itu kan cuma software, tapi di tempat lain susah nih nyari fitur kayak gini ya. Kemudian ada juga beberapa aplikasi third party yang akan otomatis diinstal setelah setup awal. Untungnya nggak ada yang aneh-aneh ya, dan semuanya bisa dihapus dengan mudah dan nggak terlalu banyak juga sih sebetulnya. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Kita lihat hasil benchmarknya. Untuk Antutu 9 dia dapat 448 ribuan. Antutu 10 449 ribuan. Geekbench 5 single core 753, multicore 2045. Geekbench 6 single core 978, multicore 2116. Untuk CPU throttling test selama setengah jam tanpa kipas dia dapat 71%. Kalau pakai kipas dia dapat 80% ya. Kemudian untuk trademark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 ya IS-nya ya. Ini grafik skornya ada di 3984. Lalu trademark Wildlife Stress Test tanpa kipas. Best score di 2331, lowest score di 2308. Stability-nya tanpa kipas udah 99%. Jadi udah nggak usah dikipasin. Lanjut untuk GFX Bench. T-Rex offscreen 1080p kita dapat 95 fps. Lalu untuk Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 41 fps. Hasilnya ternyata lumayan oke ya. Nah, untuk gaming seperti biasa untuk smartphone Samsung di tes gaming itu ada sedikit trik dulu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan performa terbaiknya. Alternate Gaming Performance Mode itu harus diaktifkan dari dalam Game Booster nih ya. Lalu kita install Game Booster Plus yang bisa didapatkan dari game plugins di Galaxy Store. Semua game kita aktifkan di mode Max FPS. Kita mulai dari PUBG Mobile. Setting grafik yang terbuka di sini hanya mentok di smooth high aja. Jadi frame rate-nya akan ke limit di 30 fps aja, dan saat dimainkan ya kita dapat cuma 30 fps. Ya nggak akan turun dari itu, tapi nggak bisa naik juga ya. Sedangkan untuk gyro sensornya, wah ini mantep sih, responsif hardware ya. Lalu untuk Free Fire Max, settingan grafis ini terbuka sampai max dengan frame rate high atau 60 fps, dan saat dimainkan ya rata di 60 fps. Kalaupun dia nge-frame lagi, frame drop ya, itu hanya turun ke 56 fps aja. Jadi masih lancar. Keentengan lah game ini buat SoC yang satu ini ya. Lanjut ke Subway Surfer. Nah ini menarik nih, kalau pakai Samsung ini kita bisa ngerasain refresh 120 Hz-nya karena game ini bisa jalan di 120 fps otomatis. Jadi smooth banget saat dimainkan. Lanjut ke Mobile Legends. Opsi settingan grafis yang terbuka di sini adalah Ultra dengan frame rate super. Ya, smartphone ini mengizinkan kita main di 90 fps. Saat dimainkan FPS yang didapatkan udah ada di atas 80 fps dan lebih sering di 88 sampai 90 fps. Tapi saat ketika battle mulai rame memang akan turun sedikit di 76 fps. Tetap di atas 60
sini. Lanjut ke Genshin Impact. Kita setting di lowest 60 ya. Nah, skenario seperti biasa, jalan-jalan Liyue ke Mondstadt terus balik lagi. Itu selama 30 menit ya. Saat dimainkan tanpa kipas, rata-rata frame rate itu sekitar 33 fps. Terkadang bisa naik ke 40 sampai 48, namun masih sering terjadi frame drop di bawah 30 fps, bahkan bisa nyampe sekitar 20-an fps. Oke, setelah 30 menit kita cek suhunya. Di bagian belakang titik terpanas kita mendapati di area samping bulu kameranya dengan suhu sekitar 45 derajat Celcius. Sedangkan area lainnya ada di bawah 42 derajat Celcius. Lalu untuk sisi depan, suhu tertinggi itu kita temui di bagian atas sebelah kanan dengan suhu mencapai 43 sampai 44 derajat Celcius. Sisanya ada di bawah 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba mainkan dengan fan grip ya, pakai kipas. Gimana jadinya? Saat pakai kipas, average frame rate-nya didapatkan lebih baik. Sekarang itu naik ke kisaran 37 fps dan sekarang kita bisa dapat lebih sering di atas 40 frame per second. Dengan frame rate tertinggi yang bisa dicapai adalah 49 fps. Frame drop juga masih ada di sini. Hanya saja kalau pakai kipas itu frame dropnya cuma sampai 23 fps, itu udah paling rendah. Ya, jadi untuk yang satu ini ranking Genshin Impact-nya kita bisa kasih C-. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Kali ini bareng sama Chris dan Ihsan. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A25 5G teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Kali ini sampel kameranya bakal dari Ihsan. Jadi foto-fotonya, video-videonya itu dia yang ambil. Masih belajar lah, pelan-pelan nanti akan saya lepas semuanya ke dia. Oke, kita lanjut bahas kameranya. Udah siap, Sen? Siap. Oke. Oke, untuk pembahasan kali ini akan langsung bersama saya ya. Pertama kita bahas dulu dari kualitas mikrofonnya. Ya, mikrofonnya ini udah khas Samsung ya. Suaranya nggak cempreng dan vokalnya jelas. White noise memang masih terdengar, namun setidaknya tidak menutupi suara vokalnya lah. Untuk hasil perekaman kamera selfie-nya ini sudah stabil ya. Udah bisa diandelin buat ngevlog. Hanya saja untuk mendapatkan hasil video yang stabil, si smartphone harus mengcrop gambarnya supaya fitur AIS-nya dapat bekerja. Ini hal yang wajar ya. Untung saja cropnya nggak sampai bikin sudut pandang menjadi sempit. Terkait kualitasnya ini menurut saya sudah bagus. Detail dan ketajamannya juga pas. Kalau untuk warnanya ini lebih cenderung ke natural. Untuk dynamic range-nya memang nggak hebat-hebat banget. Ketika dibawa ke tempat yang terik seperti ini, bagian latar belakangnya menjadi putih. Bahkan bagian atap di belakang saya sudah menyatu dengan langitnya. Tapi menariknya, wajah saya masih sangat terlihat dengan jelas di sini. Detail dan warna juga dapat dijaga dengan sangat baik di sini. Biasanya sih ketika di kondisi seperti ini, wajah kita akan menjadi gelap, namun di sini enggak. Oh ya, untuk resolusi kamera selfie-nya ini hanya mentok di 1080p 30 fps saja ya. Lanjut ke kamera utamanya. Di sini opsi perekamannya terbuka hingga 1080p 60 fps dan juga 4K 30. Pertama kita coba dulu stabilisasi video Full HD-nya atau 1080p 30. Di resolusi ini terlihat stabilisasi videonya berjalan dengan sangat baik. Baik OIS maupun AIS-nya di sini bekerja dan juga dapat membuat videonya jadi lebih stabil. Lalu kalau kita coba di Full HD 60, videonya ini jadi tidak sestabil di 30 fps tadi ya. Sepertinya fitur AIS tidak bekerja di sini. Hal yang sama juga terjadi di opsi 4K 30-nya ya. Namun setidaknya di sini ada OIS yang membantu mengurangi getaran saat merekam videonya. Jadi tinggal pilih aja nih, mau video yang stabil, yang mulus, atau yang lebih detail. Terkait warnanya, ini lebih cenderung ke cool ya. Lihat saja video berikut ini. Warna langitnya dapat ditangkap dengan sangat baik di sini. Tapi warna biru langitnya harusnya nggak sebiru ini. Ini lebih ke selera sih. Sebagian orang mungkin akan suka dengan warna yang vibrant kayak gini. Bagi kami sih nggak ada masalah. Asik-asik aja dilihatnya. Sedangkan untuk dynamic range-nya sudah lumayan bagus di sini. Setidaknya area wajah masih dapat terlihat dengan baik. Background pun tidak sampai yang hilang total. Masih bisa kelihatan sebagian dari highlight-nya. Lalu terkait detailnya juga bisa dikatakan sudah pas lah. Nggak ada komplain kalau soal detailnya ini. Next ke kamera ultrawide. Di kamera ultrawide-nya ini hasil videonya juga stabil. Dari segi detail dan dynamic range memang tidak seperti di kamera utamanya tadi. Tapi setidaknya dari segi warna sudah mendekati kamera utamanya lah. Untuk opsi perekamannya di ultrawide ini hanya mentok di 1080p 30 aja ya teman-teman. Oke, itu di kondisi siang. Sekarang kita tes di low light. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Dapat kita lihat dalam kondisi low light, kamera selfie-nya ini masih dapat kita gunakan untuk merekam video. Memang masih ada noise-nya di sini. Tapi setidaknya wajah saya masih dapat terlihat dengan jelas. Kalau mau hasil perekaman video di malam hari yang lebih baik, kalian bisa menggunakan kamera utamanya ini. Dapat kita lihat, kalau di kamera utamanya ini hasil videonya lebih terang dibandingkan di kamera selfie-nya tadi. Selain itu, di kamera utamanya ini juga lebih minim dari noise. Namun, gambar jadi terkesan lebih halus di sini. Lalu ketika di bawah jalan, stabilisasinya juga masih bekerja dengan baik. Efek jitter masih ada, tapi terhitung sudah minim. Oh iya, saya tidak menemukan adanya drop FPS saat merekam video di smartphone ini. Ini kami merekamnya dengan fitur auto FPS-nya mati ya. Sangat disarankan untuk matikan fitur ini supaya frame rate video lebih stabil. Untuk autofocus dari kamera utamanya ini sudah aman ya, bahkan di resolusi Full HD 60-nya.
Beralih kamera ultrawide, terlihat kalau kemampuan kameranya dalam menangkap cahaya kurang baik ya. Jadi kami lebih menyarankan menggunakan kamera utamanya tadi aja untuk merekam video di keadaan low light. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya. Dimulai dari kamera selfie. Di kamera selfie ini warnanya lebih cenderung mendekati aslinya. Saturasinya pas. Kalau menurut selera kami sih ini udah oke lah. Kemudian untuk mode portraitnya juga sudah bagus di sini. Pemisahan objek orang dan backgroundnya sudah cukup rapi, tapi tentunya tidak sempurna 100% lah ya. Ini sudah terhitung oke lah. Mesti di zoom banget untuk mencari kurangnya. Menariknya, fitur HDR-nya juga bekerja di mode portrait ini. Ini saya perlihatkan bagaimana fitur HDR-nya bekerja. Gimana? Terlihat kan? Di kamera utamanya juga sama, mode autonya oke dan HDR-nya bekerja dengan baik di sini. Hal yang tidak kalah menarik dan jarang ada di smartphone lain adalah, kalaupun kita tidak foto di mode portrait, kita bisa menambahkan efek bokeh lewat galeri bawaan Samsung. Cukup dengan buka fotonya, lalu kita swipe ke atas, dan nanti akan muncul opsi portrait effect. Terus tinggal diklik, dan tunggu sebentar. Lalu jadi deh. Level blurnya juga dapat kita atur sesuai selera lah. Dan kalau sudah, tinggal klik apply. Ya kalau nggak di-apply, ntar nggak jadi kan? Kami juga mencoba digital zoom-nya. Ini adalah contoh foto dari ultrawide. Ini 1 kali, ini 2 kali. Kemudian ini contoh digital zoom 10 kali. Masih lumayan kebaca lah tulisannya. Di kamera utamanya ini juga ada mode 50 megapikselnya ya. Jadi bagi yang butuh detail ekstra, kalian bisa menggunakan fitur ini. Dibandingkan dengan digital zoom 10 kali, bisa kita lihat ya, kalau fitur 50 megapiksel ini tidak gimmick ya. Benar-benar bisa menghasilkan detail yang lebih tinggi dan juga lebih natural. Kemudian untuk kamera ultrawide, terlihat kalau ada perbedaan warna antara kedua kamera ini. Menurut kami, kamera utamanya ini cenderung lebih kebiruan. Bisa kalian lihat di foto ini, atau di foto indoor yang satu ini. Next, kita bawa ke malam hari. Dalam keadaan low light, kamera selfie-nya ini masih mumpuni. Area wajah masih terlihat dengan jelas, noise pun juga minim di sini. Kalaupun masih kurang terang, masih ada fitur night mode di sini. Tapi menurut saya pribadi, mode autonya ini sudah cukup lah. Hal yang sama juga berlaku di kamera utama dan ultrawide-nya. Kalaupun masih kurang, kita bisa menggunakan fitur night mode-nya untuk mendapatkan hasil yang lebih terang. Untuk fitur-fitur ekstra, di Samsung Galaxy A25 5G ini sudah bisa pindah-pindah kamera ya. Jadi kita bisa pindah kamera bukan hanya dari kamera selfie ke kamera utama, tapi juga bisa ke ultrawide-nya. Hanya saja memang perpindahan kamera ini belum semulus yang ada di flagship ya, dan juga masih terbatas di Full HD 30 atau 1080p 30 fps saja. Selain itu ada fitur Super Steady di sini. Dengan fitur ini kita bisa mendapatkan hasil video yang ekstra stabil, tapi kualitas gambarnya jangan disamakan dengan kamera utamanya ya, karena fitur ini mengandalkan lensa ultrawide-nya tadi. Lalu bagi yang ingin mencoba setting manual untuk menjepret gambar, ada fitur Pro juga di sini. Di mode Pro ini kita dapat mengatur ISO gambar mulai dari 50 hingga 3200. Lalu kita juga dapat mengatur shutter speed-nya, mulai dari 1/6000 hingga 10 detik. Selain untuk foto, fitur Pro Video juga tersedia di sini. Hanya saja masih terbatas untuk kamera utamanya saja. Kalau untuk kamera ultrawide-nya, sayangnya masih belum bisa di sini. Kemudian ada fitur slow-mo dan super slow-mo. Hanya saja resolusinya ini terbatas di 720p saja ya. Dan untuk yang super slow-mo hanya bisa menghasilkan video 8 detik saja. Selanjutnya ada fitur single take. Dengan fitur ini kita bisa mendapatkan banyak pilihan hasil gambarnya. Ada banyak referensi lah. Seolah-olah kita habis mengambil video atau gambar dengan banyak kamera. Jadi nantinya kita bisa pilih mau hasilnya dalam bentuk video biasa, boomerang, filter picture, collage, ataupun crop shot. Lalu di sini juga ada fitur auto framing. Intinya fitur ini dapat men-tracking wajah kita agar tetap terlihat di dalam video. Oke, overall kamera dari Samsung Galaxy A25 5G ini sudah bisa diandelin lah untuk kegiatan sehari-hari dan juga sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan pengguna biasa. Adapun hal yang bisa kami komplain adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk perekaman 1080p 60 fps dan juga 4K 30 fps-nya masih belum maksimal untuk stabilisasinya. Selanjutnya di kamera selfie-nya masih belum bisa merekam resolusi di atas 1080p 30 ya. Kemudian warna antar kamera harusnya bisa dibuat lebih konsisten lagi. Dan terakhir untuk kalian yang suka ngatak-ngatik fitur, mungkin akan sedikit komplain di mode Pro-nya ini yang hanya bisa untuk di kamera utamanya saja, belum bisa di ultrawide. Meskipun begitu, ini masih hitungannya minor lah untuk sebagian besar orang ya. Tapi memang untuk kelas harganya kami bisa berharap detail-detail seperti ini bisa lebih maksimal. Ya, itu dari saya untuk kamera Samsung Galaxy A25 ini. Kameranya ini terhitung bagus untuk sebagian besar orang. Kualitas mikrofonnya juga masih belum banyak yang bisa menyaingi selain dari Samsung sendiri. Kalian cukup perhatikan saja apakah komplain dari kami ini penting atau tidak untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Oke, sekian pengujian kamera dari Samsung Galaxy A25 5G. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pengujian baterai untuk lokal video playback 1080p. Nah, saat menggunakan settingan layar 120Hz, baterainya itu bisa bertahan 14 jam 25 menit. Lalu kalau kita turunkan refresh rate layar jadi 60, daya tahannya itu jadi 21 jam 12 menit. Ya, jadi saran kami turun aja ke 60 ya.
lebih mantap baterainya. Ini lumayan jauh loh bedanya antara 14 sama 20 jam. Lanjut untuk YouTube 1080p 30 non HDR selama setengah jam itu baterai berkurang 3% di mode 60Hz dan 4% di mode 120Hz. Kalau mainan TikTok ya selama 30 menit swipe terus baterai berkurang 4% di mode 60Hz dan 5% di mode 120Hz. Untuk Genshin Impact baterai berkurang sekitar 13% dengan setting lowest 60 dan layar di 120Hz. Lanjut untuk charging kita coba pakai charger Samsung beneran ya yang 25 watt dan kita dapatkan untuk mencapai 50% dia butuh waktu 28 menit dan untuk nyampe full dia butuh 1 jam 21 menit ya. 25 watt bisa 1 jam 21 menit. Ini memang klasik Samsung banget sekitar 1 sampai 1,5 jam. Lanjut lagi untuk Netflix dia udah bisa wideband L1 jadi streaming bisa full HD. Lalu untuk YouTube udah bisa 1080p 60 fps tanpa support HDR. Untuk haptic feedback getarannya masih terasa kuat dan cenderung agak panjang nih. Jadi akurasinya agak kurang aja di sini. Dan ini defaultnya sebetulnya haptic feedbacknya dimatikan. Mungkin itu kode supaya nggak usah dipakai aja haptic feedbacknya. Lanjut, untuk Wi-Fi sharing ini bisa ya. Emang butuh langkah ekstra untuk aktifin. Yang pertama kita masuk dulu ke pengaturan mobile hotspot, lalu masuk ke menu configure mobile hotspot, pilih advance dan nyalakan Wi-Fi sharingnya. Untuk notch apakah bisa disembunyikan? Bisa ya. Ada menu kamera cutout di bagian setting yang bisa menyembunyikan notch di smartphone ini. Tapi tentunya bezelnya terasa tebal sekali semuanya. Oke, untuk harganya yang 818 itu ada di kisaran 3.999.000 dan 8256 ada di kisaran 4.399.000. Nah, saat video ini dibuat, Samsung sedang mengadakan promo untuk Galaxy A25 5G ini. Katanya kalau yang membeli Samsung Galaxy A25 5G di website resminya akan dapat diskon 200.000 untuk purchase with purchase dengan produk tertentu. Lalu ada gratis Samsung Care Plus selama 6 bulan senilai 269.000. Promo ini hanya berlaku sampai 9 Februari ya dan hanya di website resmi Samsung aja. Kenapa nggak charger sih dikasihnya, kan mirip harganya ya? Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, SoC-nya. Ini bukan yang terancang untuk kelasnya, tapi juga masih mumpuni. Kalau cuma dilihat dari Genshin Impact, emang mungkin nggak asik ya. Tapi secara keseluruhan sih sebetulnya masih oke di sini. Perekaman kamera selfie-nya juga di sini mentok 1080p 30 fps aja. Padahal harusnya SoC-nya sanggup. Cuman ya mungkin kameranya yang nggak sanggup ya. Lalu, refresh rate layar itu belum adaptif dan paket penjualannya minimalis, khas Samsung. Ya, mirip sama S24 tadi kan ya. Lalu untuk haptic feedback rasanya kurang mantap ya, belum punya IP rating juga di sini. Dari sisi kelebihannya layar udah Super AMOLED 120Hz. Jangan ada yang ngomong lightsaber ya, belum tentu. Tunggu sampai terbukti dulu baru ngomong ya. Lalu dia sudah menggunakan One UI 6 berbasis Android 14. Selain itu OS ini juga banyak bawa fitur di dalamnya, banyak banget. Lalu jaminan update Android 4 kali, security update 5 tahun. Agak susah nyari lawannya di kelas harga segini. Dia punya juga sistem keamanan Samsung Knox yang melindungi keamanan smartphone kita dari serangan virus, malware, hacking, dan lain-lain. Kemampuan kamera untuk foto dan video, nah ini mumpuni baik untuk kamera utama maupun kamera selfie. Dia punya dual microphone yang kualitasnya juga bagus. Ini khas Samsung banget. Stereo speaker juga keren kualitas suaranya untuk kelas harganya ya. Masih punya audio jack juga di sini, ada FM radionya juga di sini, dan desain belakangnya mirip banget dengan yang S24 ya. Walaupun ada perbedaan sih, paling nggak ada kelihatan seperti tekstur-tekstur yang beda di sini. Kemudian dia punya NFC. Ya, itu dia tadi ya review dari Samsung Galaxy A25 5G dari Samsung, smartphone kelas menengah yang mereka tawarkan sebagai pembuka di tahun 2024 ini. Pertanyaannya ini buat siapa ya? Ya kalau kalian pengguna Galaxy A24 ya, apakah rasanya cocok untuk upgrade? Menurut kami peningkatannya cukup jauh, terutama dari si layar dan kameranya. Jadi kalau memang itu yang dicari dan budgetnya ada, bisa sih upgrade ke sini. Dan kalau kalian sedang mencari smartphone di kisaran 4 juta ya, dan cari yang update softwarenya mantep ya, panjang, ini cocok. Lalu mungkin butuh smartphone 4 jutaan untuk kebutuhan entertainment, ini juga akan pas karena layarnya keren, khas Samsung, asal jangan dilihat aja bingkainya ya. Dan dari pengalaman audio stereo speakernya ini memang termasuk yang terbaik di kelasnya. Kalau kalian mau bikin konten juga lumayan cocok ya pakai smartphone yang satu ini, kamera juga mumpuni banget ya, hasil itu keren di sini. Dan ini kemungkinan besar salah satunya adalah andil dari ISP di dalam Exynos 1280. Nah, salah satu hal yang mungkin akan bikin kalian bingung adalah Samsung sendiri juga punya beberapa
beberapa produk lain di level harga yang serupa dan spesifikasi yang bisa dibilang sekelas. Coba perhatikan aja detailnya di review kami masing-masing ya, dan tentukan sendiri kalian cocoknya yang mana sebetulnya. Semuanya tetap punya kelebihan tersendiri sih. Nah, dari berbagai peningkatan dan kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung di smartphone ini, bagian mana sih yang membuat kalian tertarik? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Atau mungkin kalian mau komentar harusnya harganya berapa yang satu ini. Tulis juga nggak apa-apa. Komentar di bawah. Ini bukan smartphone yang tidak bagus, bukan, sama sekali tidak. Ini keren. Ya, cuma mungkin kita mau komplain soal harganya sedikit aja ya. Oke, saya Dede Irfan, Jagat Review TV.